Tiga orang meninggal dunia hanya karena antre makan gratis. Ini tragedi memalukan, tetapi ini nyata. Bukan karena perang, bukan karena bencana, tetapi karena kita tidak memiliki satu budaya antre. Kejadian yang memilukan ini terjadi di Garut, Jawa Barat, tepatnya di pesta pernikahan anak Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi dengan Wakil Bupati Garut. Pernikahan antara Maula Akbar Mulyadi Putra, anak Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan juga dengan Lutfianisa Putri Karlina, Wakil Bupati Garut saat ini, yang ternyata adalah anak dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, itu memang dilangsungkan sangat meriah. Konsep pesta rakyat sendiri dilakukan dengan makan siang gratis dan juga panggung hiburan di pendopo Kabupaten Garut. Nah, sebenarnya tujuan dari diadakannya pesta rakyat ini sangat bagus ya, karena sebagai wakil bupati saat ini menjabat, tentu Ibu Wakil Bupati ingin memberikan sebuah hiburan dan juga fasilitas dan memberi pelayanan yang baik untuk masyarakatnya. Maka diadakanlah pesta makan gratis dan juga hiburan rakyat. Namun di satu sisi, itu tadi, ada satu budaya yang masih menjadi sesuatu yang mahal di negeri ini, yaitu budaya mengantre. Nah, kenapa bisa demikian? Dan budaya yang sering oleh orang-orang dianggap hal yang sepele, tetapi itu sebenarnya berdampak sangat besar. Nah, kenapa bisa demikian? Yuk kita tonton terus video ini. Jangan skip videonya, tonton sampai selesai. Nah, teman-teman, ada satu fakta yang sangat menarik ketika kita belajar dari negara luar. Guru-guru di sana itu lebih khawatir ketika anak-anak itu tidak bisa mengantre daripada mereka tidak bisa matematika. Kenapa demikian? Karena menurut mereka butuh waktu 12 tahun untuk memberikan anak itu pelajaran agar bisa dan mau menjalankan budaya antre. Sementara hanya butuh waktu 3 tahun bagi seorang anak untuk bisa mempelajari matematika. Maka dari itu, satu fundamental ini yang sangat penting, itu bisa dibawa sampai nanti ketika si anak menjadi tumbuh dewasa. Inilah yang selama ini, kalau di Indonesia ya, menurut saya, menurut pengamatan saya, itu yang namanya budaya antre itu masih menjadi sesuatu yang mahal. Karena apa? Ya karena kita tahu bahwa anak-anak di Indonesia sejak kecil justru yang lebih diutamakan itu adalah prestasi akademiknya. Yang penting nilainya bagus, matematikanya 100, kemudian bahasa Inggrisnya 100, dan lain sebagainya. Tetapi yang namanya budaya mengantre, terus kemudian unggah-ungguh kalau di dalam Jawa itu sudah mulai agak berkurang. Bahkan yang namanya budaya antre itu kadang tidak di semua tempat pendidikan itu diberikan latihan yang khusus atau diberikan porsi yang lebih. Karena yaitu tadi lebih menuntut kepada prestasi akademiknya. Nah, ini yang juga menjadi permasalahan. Dan kita bisa melihat bahwa tragedi di Garut itu juga demikian. Karena apa? Orang tidak sabar untuk bisa menikmati makan gratis. Padahal kita tahu, pasti sebagai tuan rumah yang punya hajat, semua pasti akan disediakan dan semua pasti akan mendapatkan bagiannya. Tetapi itu tadi, karena kita tidak memiliki yang namanya budaya antre, sehingga semua ingin berebut, semua ingin masuk pada waktu yang sama, kepingin menjadi yang tercepat. Akhirnya yaitu ketika terjadi kerumunan dan kredit sehingga ruang gerak terbatas, terjadi desak-desakan, ya menyebabkan banyak yang cedera dan yang paling miris sampai menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Kita tentu bersimpati dan berbela sungkawa kepada
korban dan juga kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Ini menjadi pelajaran yang sangat mahal, betapa pentingnya yang namanya budaya mengantre. Mungkin banyak dari kita semua itu mengabaikan, itu masih kecil, nanti juga kalau udah gede nanti dia akan tahu sendiri. Oh, tidak bisa, karena apa? Yang namanya budaya itu memang harus dilatih sejak dini. Itulah kenapa kalau kita melihat negara Jepang itu masyarakatnya itu sangat patuh dengan yang namanya peraturan. Dan budayanya dalam mengantre itu luar biasa. Bahkan budayanya bersih-bersih itu sampai dibawa ketika menonton bola di stadion. Itu pun selesai acara, itu selesai pertandingan, mereka bersama-sama membersihkan stadion tempat mereka menonton. Tentu ini sebuah budaya yang sangat dasar, tetapi di Indonesia ini masih menjadi sesuatu yang sangat mahal. Tapi memang ada satu hal yang membuat saya agak khawatir ya, ketika di situ acaranya adalah pesta rakyat dengan makan gratis. Kenapa begitu banyak orang-orang yang sampai berbondong-bondong bahkan sampai berebut? Tentunya ini menjadi pelajaran yang sangat mahal, terutama bagi yang punya hajat, yaitu Ibu Wakil Bupati Garut. Karena apa? Ya bagaimanapun juga mestinya panitia itu juga sudah membuat peraturan yang jelas atau sudah mempersiapkan diri, karena yang namanya hajatan atau pesta pernikahan itu kan pasti masyarakat yang datang di sana itu kan atas undangan. Tidak mungkin mereka kalau misalkan tidak diundang itu akan berbondong-bondong asal datang saja. Namun itu tadi, karena dengan undangan yang mengatakan bahwa pesta rakyat dan juga makan gratis, otomatis orang begitu banyak yang hadir. Cuma yang cukup mengagetkan itu yaitu tadi, kenapa begitu banyaknya masyarakat yang hadir untuk sekedar menghadiri undangan dan menikmati makan gratis. Karena seandainya pun akan menonton hiburan, toh hiburannya juga masih di malam hari. Maka dari itu ini tentu menjadi sebuah perenungan yang sangat dalam, yang mestinya kita berpikir sebenarnya ada apa ini, bagaimana kondisi masyarakat di Indonesia pada umumnya sampai ketika orang rela berdesak-desakan hanya untuk bisa menikmati makan gratis. Karena memang ini sesuatu yang tidak umum. Seandainya kita misal ada menonton konser yang diadakan di stadion sehingga atau di suatu tempat atau di alun-alun, tetapi begitu banyaknya orang yang berkumpul di situ dan menikmati alunan musik, mungkin masih sedikit masuk akal ya ketika terjadi desak-desakan karena orang berjoget, orang aktif bergerak. Tetapi ketika ini dalam pesta pernikahan memang sungguh sangat ini sungguh sangat tragis. Yang jelas kemarin info yang beredar bahwa Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga sudah belasungkawa dan kemudian memberikan uang santunan, karena ini namanya sebuah tragedi, jadi semua tidak menginginkan sebenarnya. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Silahkan kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya untuk bagaimana betapa pentingnya mengajarkan budaya antre kepada generasi yang lebih muda, kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita, sejak dari mereka itu masih kecil, sejak dari mereka itu masih PAUD atau sejak dari mereka masih TK, itu harus sudah mulai dididik yang namanya budaya antri, sehingga ketika nanti sudah dewasa mereka bisa mengimplementasikan itu. Karena apa? Budaya antri itu kan menuntut yang namanya jiwa yang sabar, kemudian tertib, kemudian taat. Ini tidak bisa instan, ini harus dilatih dari sejak dini, sehingga ketika itu sudah tertanam di dalam pola pikir mereka, maka ini akan tetap dibawa sampai ketika nanti dewasa.
Dengan demikian tentunya ke depan bangsa ini menjadi bangsa yang akan bisa dikenal dengan baik oleh dunia karena kita juga memiliki budaya antre yang baik. Sekian video kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan untuk subscribe, like, komen, dan share. Saya Vincent Nugraha, sampai jumpa di video-video selanjutnya.